Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa selalu happy ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan fikih kita masih menggunakan fikih Syafi'i karangan Imam Said Salim bin Samir Al-Hadrami. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan tentang takbiratul ihram. Seperti biasa, kita akan awali kegiatan pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah memahami pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dan kita selalu jaga kesehatan jasmani dan rohani kita dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan kalian buka halaman 16 pasal ke-26 syarat-syarat takbiratul ihram. Sudah ya? Baik. Sebelum kita membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram, perlu kalian ketahui bahwa yang apa sih takbiratul ihram gitu ya. Takbiratul ihram itu terdiri dari dua kata, ada takbir, ada ihram. Takbir itu artinya bacaan Allahu Akbar, itu takbir. Kalian pernah dengar yang namanya tasbih. Tasbih itu bacaan subhanallah. Ada juga tahmid. Tahmid itu bacaan alhamdulillah. Ada juga takbir. Takbir itu bacaan Allahu Akbar. Ya, makanya kalau ada orang teriak takbir, nah, itu biasa langsung disambut dengan bacaan Allahu Akbar. Ya. Kemudian ada juga tahlil. Tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Jadi takbiratul ihram, takbiratulnya itu adalah bacaan Allahu Akbar. Ihram. Ihram itu artinya haram. Berarti takbir yang haram. Maksudnya gimana nih takbir yang haram? Oke. Dinamakan takbiratul ihram atau takbir yang haram, maksudnya kalau orang mau melaksanakan sholat, kalau orang melaksanakan sholat, ketika sudah takbir, ketika sudah Allahu Akbar, maka orang tersebut sudah haram melakukan hal-hal di luar perbuatan yang ada di dalam sholat. Sebelum sholat, dia boleh makan. Sebelum sholat, dia boleh minum. Sebelum sholat, dia boleh ngobrol. Tapi kalau dia sudah takbir, Allahu Akbar, secara otomatis dia sudah haram melakukan hal-hal yang tadi. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah takbir yang menandakan bahwa orang itu sudah haram melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Nah, itu yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Imam Nawawi. Dari pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan, yang namanya takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar, berarti bisa kita pahami bahwa yang namanya rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram, itu yang wajib adalah bacaannya gitu. Jadi yang wajib dilakukan ketika sholat saat takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Berarti mengangkat tangannya ya, mengangkat tangannya Allah. Nah, ini ngangkat tangan ini bukan takbiratul ihram gitu ya. Yang takbiratul ihram itu bacaannya Allahu Akbar, itunya. Jadi ngangkat tangannya ini bukan. Terus apa hukum ngangkat tangan?
hukum mengangkat tangan ini adalah hukumnya sunnah. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Gitu ya. Jadi rukun yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram adalah bacaannya, Allahu Akbarnya. Jadi bukan mengangkat tangannya. Adapun mengangkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Berarti boleh dong orang nggak ngangkat tangan, boleh aja kayak gitu ya, boleh aja, nggak masalah karena hukumnya sunnah. Tapi kalau dilakukan itu tentunya lebih baik karena akan menambah pahala dan kesempurnaan sholat. Di dalam kitab Safitatun Najah halaman 16 kita akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Berarti kalau takbiratul ihram kita mau benar, maka harus memenuhi ke-16 syarat ini. Bayangkan ya, baru satu ya, sore ini udah kedua ya, kemarin niat ya, sekarang takbiratul ihram. Niat kemarin sudah dijelaskan apa saja yang harus diucapkan oleh hati kita ketika niat dalam sholat fardu. Kalau niat dalam sholat sunnah apa? Kalau niat dalam sholat sunnah mutlak apa? Itu ada bedanya, gitu. Dan niat itu adalah yang ada di dalam hati, bukan yang diucapkan. Oke. Nah sekarang takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram ketika kita melaksanakan sholat itu harus memenuhi syarat, dan syaratnya ada 16, banyak ya gitu. Nah mari kita sama-sama perhatikan, kita bahas satu persatu. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Satu, harus terjadi dilakukan di saat berdiri pada sholat fardu ya. Maksudnya begini, jadi kalau yang namanya takbiratul ihram, posisi kita itu dalam kondisi berdiri ya, jadi dalam posisi berdiri ya, jadi bukan dalam posisi duduk atau segala macam. Ini kalau normal ya, kita berbicara normal, kita tidak berbicara orang yang tidak mampu lagi sakit segala macam, enggak, kita ngomong normal. Oke, kita berbicara dalam orang kondisi normal. Orang dalam kondisi normal ya, maka ketika dia takbiratul ihram wajib dalam kondisi berdiri. Nah, kemudian kok di sini ada di dalam sholat fardu? Betul. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum berdiri itu ketika sholat wajibnya itu hanya pada sholat fardu. Gitu. Pokoknya kalau sholat fardu wajib, nggak mampu ya beda lagi. Tuh. Tapi kalau sholat sunnah mau mampu ataupun tidak mampu boleh aja, sambil berdiri boleh, sambil duduk juga boleh. Itu kalau sholat sunnah mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi takbir itu harus dilakukan ketika berdiri kalau sholat fardu, dan dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi mampu, tidak ada uzur dan lain-lain sebagainya. Jadi takbir syarat yang pertama adalah kondisi berdiri. Sudah siap ya, baru Allah berdiri. Allah itu ya, berarti nggak boleh tuh sambil jalan, umpama kamu jamaah buru-buru gitu kan ya, ngejar imamnya udah mau bacaan surat udah mau selesai, kamu habis sambil lari gitu kan, belum nyampe ke barisan kamu takbir Allah, nah itu nggak boleh gitu. Jadi harus sudah diam di tempat, berdiri diam tenang, baru takbir Allah Akbar. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Iya. Jadi takbir itu wajib menggunakan bahasa Arab. Berarti wajib menggunakan kalimat Allahu Akbar ya. Jadi nggak boleh menggunakan kalimat bahasa Indonesia Allah Maha Besar gitu ya. Jadi harus kalimat bahasa Arab
Allahu Akbar. Eh, Sebetulnya ada ya pembahasan masalah bahasa ini ya. Kita kasih patuh saja, tapi saya kebetulan nggak bawa sekarang kitabnya. Kalau saya bawa mungkin nanti akan kita tambahkan gitu kan, dibahas. Boleh nggak sih kalau orang nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang lainnya kayak gitu. Tapi nanti insya Allah akan saya bahas ya. Tapi kalau yang di sini ya, itu kalau orang mampu ya, tidak ada masalah, dia bisa, maka wajib menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tuh. Lanjut, syarat yang ketiga, kita agak cepat aja ya. Syarat yang ketiga itu harus dengan lafzul jalalah, Allah. Jadi bacaan takbir itu harus pakai lafaz Allah. Ya, jadi nggak boleh diganti lafaz Allah dengan nama-nama Allah yang 99 atau Asmaul Husna, nggak bisa ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar gitu, atau Ar-Rahimu Akbar gitu. Nggak boleh ya. Al-Maliku Akbar gitu. Jadi harus Allah, nggak boleh diganti dengan nama Asmaul Husna yang lainnya. Jadi harus lafzul jalalah. Nah ini ya, jadi kalau yang namanya lafzul jalalah itu adalah kalimat Allah, itu adalah lafzul jalalah. Yang ketiga, yang keempat harus dengan lafaz akbar. Nah sama, jadi harus pakai Allah dan pakai akbar. Jadi nggak boleh nih diganti, salah satunya nggak boleh ya. Allahus Somad nggak boleh ya, Allahus Somad itu nggak bisa ya. Pokoknya harus Allah dan akbar, Allahu Akbar, harus dua kata itu. Yang kelima, harus tertib di antara dua lafaz Allah dan akbar, nggak bisa dibolak-balik, nggak boleh akbaru Allah, nggak boleh. Jadi harus akbaru Allah, nggak boleh. Jadi harus Allahu Akbar, Allah duluan baru akbar yang kedua. Yang keenam, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah lafzul jalalah. Maksudnya gimana? Kalimat Allahnya itu akan ada huruf hamzah, A-nya itu nggak boleh dipanjangin. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. A-nya itu harus pendek, langsung nyambung ke huruf lam. Allahu Akbar ya, Allah, nggak boleh nggak boleh, A-nya nggak boleh dipanjangin. Betul. Yang ketujuh, tidak memanjangkan huruf ba lafaz akbar. Nah ini kayaknya sering kita dengar mungkin ya, huruf ba-nya itu dipanjangin ketika lafaz akbar. Allahu Akbar, nah, bar gitu. Kata-kata barnya itu nggak boleh panjang, harus pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh, ini syaratnya seperti itu. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan, tidak mentasdidkan huruf ba lafaz akbar. Nah, nggak boleh huruf ba-nya itu ditasdidkan. Contohnya Allahu Akbar, ab ya, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Harusnya akbar, Allahu Akbar. Nah, itu syarat yang ke-8. Yang ke-9, syarat takbiratul ihram ya, tidak menambahkan huruf wawu sukun atau wawu berharokat di antara dua kalimat Allah dan akbar. Jadi kita tidak boleh menambahkan huruf wawu di antara kalimat Allah dan akbar. Wawunya itu mau wawunya yang ada harokatnya atau wawu yang sukun. Contohnya gimana? Mungkin walaupun sepertinya tidak sengaja tapi orang ataupun kita suka ngedengar seakan-akan di antara huruf kalimat Allah dan akbar itu ada wawunya. Contohnya, kita suka kayak dengar gini, Allahu Akbar, huwak tuh, huwak itu ada wawunya tuh ya. Padahal
boleh kayak begitu gitu. Padahal tidak ada huruf waw di situ ya, nggak boleh ada huruf waw atau seperti ada huruf waw ya, jadi harus bersih. Allahu akbar, hu ak langsung, habis hu langsung ke ak, jadi nggak boleh Allahu akbar. Nah, ini bahaya nih gitu. Kalau kayak begitu ya berarti yang ada nanti takbiratul ihramnya nggak sempurna, nggak memenuhi syarat itu, nanti akan mempengaruhi kesempurnaan sholatnya tentunya kayak gitu. Nah, itu contoh waw berharokat. Kalau waw sukun gimana? Wawnya sukun di antara Allah dan akbar, jadi kayak gini, Allahu. Nah kan kalau hu itu kan doma ketemu waw sukun, berarti kan panjang gitu kan. Nah ini nggak boleh juga. Allahu akbar, jadi hu-nya itu nggak apa ya, nggak panjang dengan sebab ada waw sukun, nggak bisa. Jadi ya intinya gitu, intinya bacaannya harus Allahu akbar tuh. Jadi nggak ada huruf wawnya, baik itu waw berharokat Allahu akbar atau waw sukun Allahu akbar gitu. Mungkin kita pembahasannya sampai ke 9 dulu ya, karena kayaknya udah mulai kepanjangan videonya. Jadi kita nanti akan sambung untuk syarat takbiratul ihram di bagian yang kedua, yaitu nanti kita sudah masuk ke syarat yang ke-10. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.